Istiqomah, insyaallah Sahibul Bait selalu dibuka pintu rezekinya oleh Allah. Keluarga besarnya betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab beliau kita bisa bersalawat di malam hari ini. Dengan sebab mereka kita semua bisa berkumpul majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga sahibul hajah betul-betul digabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Singkat cerita, fa'akhadhan nabiyyu jaridatan radbatan fasyaqqaha nisfain. Nabi langsung ngambil pelepah korma, Pak. Tapi di dalam riwayat yang lain bukan Nabi yang naik pohon, nyuruh Bilal. Bilal kan ikut. Bilal ambil pelepah korma. Pelepah Bilal naik. Bilal tuh badannya kecil, enteng dia. Kurus, hitam, keribu. Bilal tuh bibirnya tebel. Pokoknya nggak ganteng lah, tapi dimuliain. Gara-gara apa? Iman. Bilal kalau dilihat dari mukanya jelek deh. Kita ngomong jelek nggak enak sahabat nih. Tapi fisiknya jelek, tapi kemuliaannya apa? Luar biasa. Belum meninggal, suara sendalnya udah di sorga. Suara sendalnya udah di sorga. Ya Bilal, kata Rasulullah SAW, sami tu dafana alaik baina yadil jannah. Saya udah dengar suara sendalmu ada di surga. Bukan Bilalnya, sendalnya aja masuk surga. Ini luar biasa. Jadi berarti kagak salah juga kalau ada yang doain, saat doain saya masuk surga, saya doain sama sendal-sendalnya masuk surga. Boleh juga sendal masuk surga juga. Bilal sendalnya udah di sono. Maksudnya dirindukan oleh surga. Ditunggu di Bilal. Makanya kata Rasul, jangan sedih wahai Bilal, karena kulitmu, karena fisikmu yang tidak ganteng, tidak bagus. Sungguh ada orang hitam yang dimuliakan oleh Allah lebih melebihi banyak orang-orang yang ganteng. Siapa? Yaitu yang paling mulia orang-orang hitam itu yang pertama adalah Luqman, yang kita kenal dengan Luqman Al-Hakim, yaitu di dalam surat apa? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka. Luqman itu orang hitam, bibir tebal, betis gede, pokoknya jelek. Hidup di zaman Nabi Daud, tapi dimuliakan oleh Allah sampai nasihat-nasihatnya ada di dalam Al-Quran. Suratnya pun namanya nama dia, surat apa? Luqman. Oh, itu bukan orang ganteng tuh. Yang kedua Bilal, muadzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ganteng tapi bukan dimuliakan malah dikutuk. Siapa itu? Abu Lahab. Abu Lahab tuh ganteng, pamannya Nabi, keluarga Nabi gak ada yang jelek. Kan kakeknya sama sama Nabi. Abu Lahab ganteng, sampai dipanggil Abu Lahab tuh karena mukanya kayak bercahaya, ganteng. Istrinya Haura suka dipanggil Ummu Jamil, biang ibu yang paling cantik. Tapi tabat yada abi lahabiu ma aghna anhuma, ditambah wa mraatu, ternyata muka enggak jadi jaminan. Ini sih muka-muka ganteng semua nih, ibu muka-muka cantik, insyaallah amalnya pun ganteng. Amin. Amalnya pun cantik, amalnya baik semuanya, insya. Bilal naik, enteng badan dia, potek itu pohon kurma pelepahnya. Karena pelepah kurma itu agak susah, nariknya itu harus pakai apa? Pisau atau agak perjuangan tuh. Lain sama pohon pisang. Pohon pisang begini juga apa? Lepas. Ini kalau pohon kurma nggak bisa. Selain banyak apa? Tajam juga dan seterusnya, susah. Habis susah-susah, taruh. Ini ya Rasulullah, fasyaqqaha nisfain. Pelepah kurma tadi dibelah dua. Dibelah kan kayak kelapa itu kan, pernah lihat pohon kurma kan? Kalau belum lihat kurma nggak usah ke Madinah, nggak usah ke Mekah, ke Atina aja ntar ketemu situ ada pohon kurma banyak. Dibelah dua. Terus fagharaza fi kulli qabrin wahidatan minha. Satu kuburan ditancap, satu kuburan tancap lagi. Ini Rasulullah luar biasa, ngambil pohon kurma nggak gampang, mecahnya juga gampang, ditancapin. Ditanya,
Fahal yanfa'u dzalik ya Rasulullah? Sahabat yang lihat itu, emang ada manfaatnya ya Rasul pelepah korma taruh di situ, ditancepin begitu? Nabi jawab, "Na'am. La'allaha yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa." Semoga ini keduanya bisa meringankan beban yang ada di dalam kubur selama pelepah korma ini masih basah. Kalau dia masih basah, ini akan meringankan beban yang ada di dalam kubur. Yang jadi pelajaran untuk kita yang pertama, Nabi bilang pelepah korma ini meringankan beban. Kenapa? Karena pepohonan, baik pelepah korma atau pohon rambutan, pohon pisang, ini semua pohon-pohon ini yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini pepohonan semua berzikir kepada Allah. Jangan dilihat ini pohon-pohon ini biasa saja, ini semuanya berzikir kepada Allah. Tapi kita tidak tahu bagaimana zikirnya. Bukan tidak berzikir, tapi kita tidak tahu bagaimana zikirnya. Entah bagaimana, tapi semua ini kata Allah, semuanya yang ada di langit dan bumi semua bertasbih kepada Allah. Di situ bukan manusia. Sabbahalillah ma fis sama, bukan man saja tapi ma. Semua ini pohon-pohon bertasbih, binatang-binatang bertasbih. Subhanallah, bertasbih semuanya. Makanya kalau kita sedang bertasbih, berzikir, berarti kita ngikutin gerakan alam. Berarti kita sama gerakannya dengan gerakan alam. Kalau sudah ngikutin gerakan alam, aman. Istilahnya nih, kalau ada tawaf satu putaran sama, aman. Tapi kalau kita lawan arah, kita bakal apa? Tubrukran. Jadi kalau yang berzikir, bertasbih berarti sama nih dengan alam yang ada, maka aman dia. Tapi kalau antum tidak berzikir, tidak bertasbih, berarti berlawanan dengan gerakan apa? Alam, maka banyak terjadi berbagai macam musibah. Sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ard. Tasbihnya pepohonan, tasbihnya dahan selama masih basah itu bertasbih. Makanya ibu-ibu waktu di rumah nyiram pohon, niatin, Bu, kenapa nyiram pohon? Ini pohon bertasbih Ustaz. Kalau saya siram dia hidup, gara-gara saya siramin tasbihnya saya dapat pahala dong. Dia bertasbih saya dapat pahala. Kenapa? Dengan sebab saya nyiramin dia hidup. Kalau nggak siramin mati, nggak tasbih. Saya pengen dapat pahala dari tasbihnya pohon siram. Ya Allah, nyiramin tuh dapat pahala tuh. Bu, kenapa nyiramin pohon? Harganya mahal Ustaz. Kalau kagak disiram mati, nggak dapat pahala udah. Siramin karena Allah. Bapak-bapak miara apa ikan, kasih pelet, kasih burung, kasih dedek apa burung, kasih apa tuh burung? Yang biasa tukang burung tahun, Pak Tantan kasih Pak. Kenapa Pak ngasih burung? Kenapa ikan dikasih makan? Saat ini makhluk Allah, dia bertasbih Ustaz. Kalau saya kasih makan dia hidup, dia bertasbih, saya dapat pahalanya kan saya dapat dia bertasbih. Jarang maaf, nggak ada tuh apa namanya ikan melakukan kedoliman. Jadi saya kasih makan, tenaganya kuat, akhirnya dia melakukan kedoliman, kagak ada. Semua ibadah semua tuh. Kita kasih makan, dia hidup, dia bertasbih, dapat pahalanya. Kenapa Pak? Ikan dikasih makan mahal Ustaz. Kalau saya kagak kasih makan mati, ya udah nggak dapat pahala. Jadi niatin karena Allah Subhanahu. Ternyata tasbihnya pepohonan tadi, daun-daun yang masih basah, kata Rasul, la'allaha yukhaffifu anhuma. Semoga tasbihnya pelepah korma ini bisa meringankan beban yang ada di dalam kubur. Ya Allah, tasbihnya dia bisa meringankan beban di dalam kubur. Bagaimana kalau malam ini yang bertasbih anak-anak dari keluarga yang sahibul haul, yang bertasbih pamannya, yang bertasbih keponakannya, yang bertasbih adiknya, yang bertasbih tetangganya, yang bertasbih umat Nabi Muhammad. Bagaimana dia tidak mendapatkan keringanan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu. Tasbihnya pohon, tasbihnya daun bisa meringankan, bagaimana tasbih umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita yakin sahibul haul malam ini begitu gembira dia.
begitu senang di dalam kuburnya, karena malam ini dari maghrib, dari isya terus kita bertasbih, terus kita berdoa dengan tujuan untuk dikirim kepada sahibul haul. Semoga sahibul haul dan orang-orang tua kita semua, keluarga kita yang meninggal dunia, betul-betul jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan pelajaran kedua, Nabi Muhammad nyuruh Bilal ngambil pelepah korma. Pelepah korma susah Nabi Muhammad demi untuk dapat keringanan ini sahih. Nabi Muhammad nggak kenal sama orang yang dikubur nih. Rasul bilang ini dua laki-laki, tapi siapa? Rasul nggak nyebutin. Rasul nggak kenal siapa yang dikubur ini. Tapi kasihan Nabi ngambil pelepah korma yang sulit. Setelah sulit dibedah dua, ditancepin. Nabi ternyata ada usaha. Rasulullah berusaha untuk meringankan beban orang-orang yang ada di dalam kubur. Mungkin sahibul haul kita nggak kenal, mungkin almarhum kita nggak tahu, saya belum pernah ketemu, tapi kok mau duduk malam-malam seperti ini demi doain dia. Inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad susah ngambil pelepah korma sampai Bilal suruh naik. Pelepah korma saya gambarkan tadi, nggak seperti ngambil dari pohon apa? Pisang, sulit. Tapi Nabi demi supaya dapat keringanan. Ya Allah, kita mau buang waktu kita mau dari isya duduk di tempat ini. Untung angin nggak terlalu kencang. Kalau terlalu kencang bisa masuk angin kita nih. Tapi demi siapa nih? Demi ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mau bersusah payah, saya juga mau mengeluarkan tenaga saya. Kalau dulu Rasulullah sampai nyuruh Bilal ngambil pelepah korma, berhenti. Padahal Rasulullah nggak niat ziarah, Rasulullah lewat, tapi kasihan nih. Ternyata Nabi begitu peduli dengan umatnya. Anda sebagai pencinta Rasul harus peduli dengan umat Nabi Muhammad, terutama yang sudah meninggal dunia. Jadi siapapun tetangga kita ternyata ada acara, ngapain? Doain yang meninggal saudaranya, datang. Kenapa? Rasulullah peduli, kita pun ingin mengikuti Nabi Muhammad. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau Anda memang cinta dengan betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, kalian pasti akan mengikutinya, karena orang yang cinta akan mengikuti siapa yang dia cintai. Kalau kita bilang cinta sama Nabi tapi nggak mau doain orang yang sudah meninggal, nggak mau peduli dengan orang yang sudah meninggal, berarti cintanya cinta palsu. Apapun yang sifatnya palsu jelek, apalagi cinta jelek banget. Insya Allah cinta kita betul-betul cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Dan jangan menerjemahkan sat itu kan pohon korma yang diambil. Kalau pohon pisang apa bisa? Jangan cuman pohon korma doang. Kalau bukan pohon korma kagak bisa. Nah ini nih, nyusahin diri nih orang nih. Masa ajaran Nabi hanya bisa dipakai di Mekah, di Madinah, di sini kagak bisa? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kata para ulama, yang menjadi patokan itu adalah lafaz dan gerakannya, bukan sebabnya. Karena Nabi dulu di Madinah, maka yang banyak pohon korma. Di sini banyak pohon apa nih? Pisang, pohon pisang taruh. Kadang-kadang orang daun-daun yang masih hidup, kalau dikering nggak bisa, karena malamnya basah. Masih apa? Masih hidup. Ada lagi yang galak lagi. Bukan begitu. Di kampung Raden nggak berjalan nih hadis. Kenapa? Itu khusus korma yang tumbuh di Madinah. Korma tempat lain enggak, karena Nabi ngambilnya di kota Madinah. Berarti korma khusus Madinah. Kan bikin ribet. Ada yang begitu, demen ribet, bikin nyusahin. Padahal Islam ini gampang. Pakailah patokan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis. Tidak menjadikan sebab di situ. Sebabnya zaman itu begitu, tapi keumuman lafaz berlaku sampai yaumul qiyamah. Insyaallah apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup majelis ini, kita mengaminkan apa yang akan dibacakan doa oleh Al Habib Agil bin Ahmad As-Segaf. Failihi fil tafadhal mashkur.